Ribuan pengemudi dan awak angkutan umum, mulai dari supir taksi, bus, hingga angkutan lingkungan, pada Senin kemarin mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, Istana Negara, dan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mereka meminta pemerintah untuk memblokir akses angkutan umum berbasis aplikasi online, serta meminta undang-undang tentang peremajaan unit angkutan umum direvisi. Apa yang hendak disampaikan para pengemudi dan awak angkutan umum dalam unjuk rasa di Jakarta ini sesungguhnya bukanlah hal baru. Salah satu poin yakni tentang keberadaan angkutan berbasis aplikasi atau yang dikenal sebagai ojek dan taksi online yang kini dibiarkan tumbuh subur oleh pemerintah dan telah membuat penghasilan para pengelola angkutan umum konvensional menjadi menurun. Ketua Organisasi Angkutan Darat atau Organda DKI Jakarta, Safruhan Sinungan, menyatakan bahwa pihaknya saat ini menunggu pemerintah untuk memberikan solusi yang menguntungkan antara kedua belah pihak. Dan mereka memberikan batas waktu kepada pemerintah untuk segera memutuskannya sebelum menempuh langkah-langkah unjuk rasa besar-besaran. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, mengatakan Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta telah berulang kali memanggil Uber Asia Limited atau Uber Taksi dan PT Solusi Transportasi Indonesia atau GrabCar. Dalam pertemuan itu, Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa usaha angkutan umum harus tetap mentaati aturan yang berlaku. Lantas, apa langkah-langkah pemerintah selanjutnya terhadap angkutan umum berbasis aplikasi online ini? Ya, kita langsung saja membahasnya. Telah hadir di studio Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andriansa, dan kami juga telah tersambung melalui telepon dengan Managing Director Grab Indonesia, Rizky Kramadibrata. Dan kami juga terus mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi di dialog kita pada pagi hari ini yang nanti teleponnya akan kita lihat di layar. Saya langsung ke Pak Rizky melalui sambungan telepon. Pak Rizky. Ya, Mas Rudi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mas Rudi. Ya, Pak, ini kalau kita melihat kemarin itu banyak sekali supir-supir angkutan umum yang protes, demo, menolak keberadaan terutama Uber dan Grab, termasuk tempat Bapak ini Grab. Tanggapannya seperti apa, Pak? Baik, Pak. Terima kasih. Pertama-tama Grab ini kita tegaskan sekali lagi bahwa kami sebetulnya adalah perusahaan teknologi di mana kita menghubungkan antara pengemudi dan penumpang. Jadi kami bukan operator layanan transportasi. Kami bekerja sama dengan perusahaan penyedia transportasi independen dalam mengantarkan layanan kita, Pak. Apakah itu Grab Taxi, Grab Car, Grab Bike, atau Grab Express kepada pelanggan kami. Kami secara proaktif memang selalu berkomunikasi dengan pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan di sini. Kami selalu menghargai dan berkomitmen untuk menaati semua peraturan dan ketentuan lokal yang berlaku. Saat ini kami memang sudah menerima arahan dan beberapa kami sedang dalam proses. Kami juga mengharapkan bahwa komunikasi dengan pemerintah dapat terus terbina dengan baik. Tadi malam juga kita sudah diberitahu bahwa hari ini akan ada komunikasi lagi dengan Menkominfo. Tentunya kami hargai dan kami sangat menyambut komunikasi ini, dan sebelumnya pun kami sudah sangat aktif berkomunikasi. Apabila nanti ada ketentuan baru dalam hal ini, kami berharap kita juga diberi jangka waktu yang cukup untuk kami menerapkan ketentuan baru tersebut, karena tentunya perubahan atau interupsi dalam servis kami nanti ini akan berdampak juga kepada ratusan ribu pelanggan yang sudah merasakan manfaat dari servis kami ini, dan tentunya juga di balik itu ada puluhan ribu drivers ya atau pengemudi Grab partner kami yang sudah menggantungkan harapannya terhadap Grab, di mana kami berkomitmen untuk meningkatkan kehidupan mereka juga. Pak Rizky, ya ini kalau tadi Anda mengatakan bahwa perusahaan Grab itu kan selalu mencoba untuk mentaati semua peraturan, dan ini sebetulnya sudah dilakukan ya, kecuali satu yang menurut orang harusnya dilakukan tapi tidak karena memang penafsirannya berbeda di situ ya Pak Rizky ya.
Izin, Ya, misalkan izin untuk transportasi publik itu kan harus ada KIR segala macam. Mengapa Grab tidak melakukan? Karena Grab bukan perusahaan layanan transportasi. Itu ya yang Anda katakan. Betul. Jadi yang memang yang harus menaati dan kami mendorong untuk mereka menaati adalah partner-partner kami. Okay. Kami juga sudah menerima arahan beberapa bulan yang lalu dari Dishub DKI juga. Kami sudah menjalankan itu, hanya semuanya memang dalam proses saat ini, Pak. Oke, baik. Nah, di studio juga ada Pak Andriansah. Pak Andri, ini kalau kita bicara soal Grab ini bukan perusahaan layanan transportasi. Nah, ini gimana sebetulnya, Pak? Jadi gini, Mas Rizky, ya Mas Rizky ini semuanya juga sebenarnya sudah berapa kali datang ke tempat kami. Dan kami juga sudah arahkan. Artinya sudah proaktif juga? Iya, tapi cuma memang sebenarnya Mas Rizky juga harus, mohon maaf ya, tahan nafsunya dulu gitu loh. Sebelum ya peraturan-peraturan itu dipenuhi. Dari awal kami sudah bilang bahwa kami tidak alergi terhadap aplikasi online. Bahkan kami mendorong semua layanan transportasi yang ada di DKI Jakarta menggunakan hal tersebut. Banyak yang merasakan manfaatnya dari aplikasi kami tersebut. sekarang di busway juga kami sekarang sudah terapkan itu, bis sekolah juga kami terapkan seperti itu. Jadi gitu loh. Jadi sekali lagi satu. Yang kedua, kami sangat tahu bahwa mereka itu adalah perusahaan aplikasi. Namun yang kami sesalkan nempelnya di mana, bekerja sama dengan siapa, gitu. Di sini tidak ada transportasi independen. Ini sekali lagi saya kritisi, tidak ada. Jadi aplikasi dia mau nempel di mana, perusahaan angkutan umum. Nah, perusahaan angkutan umum lah itu yang harus memenuhi syarat. Harusnya si Grab, tatkala dia mau nempel ke perusahaan tersebut, tanya dulu dong, betul nggak? Ini perusahaannya sudah berbadan hukum belum? Punya NPWP nggak? Ya kan? Domisilinya jelas tidak? Bayar pajak tidak? Kan begitu kan? Nah, terus dia punya pool tidak? Bahkan terkait masalah pool, kita sudah memberikan kelonggaran. Nggak apa-apa nggak punya pool, asal dia, karena ini kan ini layanan transportasi loh, ngangkut orang loh. Ini bicara masalah keselamatan, gitu loh. Nah, kalau seumpamanya dia tidak punya pool, boleh ya, dia bekerja sama dengan ATPM resmi, sehingga si mobil yang digunakan untuk melakukan layanan transportasi jelas perawatannya, dan dia juga harus uji KIR. Nah, yang jadi masalah kita sudah kasih tahu semuanya, Mas. Kalau Mas mau nempel di perusahaan ini harus memenuhi 7 syarat ini. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, turunannya KM 35 Tahun 2003. Pasal 36. Kalau apa namanya, pribadi-pribadi itu nggak boleh jadinya untuk nggak boleh. Kan begini ya, bahwa suatu perusahaan apakah itu ya operator angkutan umum atau angkutan sewa. Ini kita nggak bicara masalah angkutan plat kuning plat hitam nih. Plat kuning plat hitam boleh kok. Ya, boleh. Kayak di Bali itu boleh. Ya, rental-rental di Bali itu resmi semua. Makanya Grab sama Uber, Gubernur Bali keras melarang. Karena dia mengganggu perekonomian. Kenapa? Persaingannya nggak sehat, Bos. Yang satu resmi, yang satu tidak resmi. Gimana coba? Nah, jadi gini. Jadi yang salah sebetulnya bukan Grab-nya dong, tapi mereka-mereka ya yang tetap salah Grab-nya dong. Dia kalau seumpamanya kan udah komunikasi sama kami. Sudah kami kasih tahu. Ya, kalau Anda ingin melakukan usaha, tolong usahanya kepada perusahaan rental yang resmi, kan gitu, yang terdaftar, yang berbadan hukum, yang uji KIR gitu loh. Jangan seenak-enak, sekarang enggak kan? Mas punya mobil nggak? Saya nggak punya mobil. Aduh, kalau sumpah punya mobil boleh tuh langsung daftar, diterima saja sama dia. Oke. Itu loh yang tidak boleh. Oke. Itu loh. Nah, Pak Rizky, Mas Rizky saya kasih tahu kok berapa kali dia saya kasih tahu. Halo Pak Rizky. Yes. Ya, Pak. Nah, ini gimana sebetulnya Pak Rizky? Apakah sebetulnya dalam proses penerimaan partner-partner itu ada proses penyaringan juga sebetulnya Pak Rizky? Ya, jadi yang pertama ya Pak Andri, untuk di Bali, kami karena perusahaan rental di sana udah cukup banyak, kami saat ini bekerja sama dengan mobil-mobil dan perusahaan-perusahaan yang memang sudah terdaftar sebagai perusahaan rental. Dan masing-masing mobil di sana itu sudah ada uji KIR-nya, Pak. Jadi kalau untuk di Bali seperti itu, Pak.
Kalau untuk di Jakarta, kami menerima arahan dari pemerintah dan kami menaati, dan dalam proses saat ini, memang proses ini tidak mudah ya. Saat ini kami sudah menaati dan sedang menjalankan prosesnya. Nanti kami akan berkomunikasi langsung lagi dengan Pak Andriansyah dan memberikan dokumen-dokumen kami juga. Tapi di luar itu, sekali lagi, kami adalah perusahaan yang juga sangat berkomitmen terhadap keselamatan. Kami memahami bahwa ada aturan di sini, tapi dari pihak kami juga, kami selalu berusaha untuk menaati keamanan dan keselamatan penumpang kami, karena keamanan adalah salah satu misi kami juga, Pak Surudi dan Pak Andri. Saat ini seluruh pengemudi kami juga telah melalui proses seleksi dan pelatihan yang ketat juga, dan mereka juga memiliki izin pengemudi juga. Lalu kita juga memiliki beberapa fitur untuk keamanan bagi penumpang, yaitu data detail dari pengemudinya, data detail dari mobilnya, ada fitur juga untuk share my ride, jadi penumpang juga bisa membagikan kepada temannya yang dimaui di mana dia saat ini berada juga, yaitu live driver tracking, dan juga seluruh penumpang kita dan driver kita tercover insurance juga, Pak. Tapi kami memahami pandangan dari Pak Andri, dan kami juga menaati pandangan itu. Saat ini kami sedang dalam proses, Pak. Pak Rizky, boleh nggak kalau saya simpulkan, artinya sebetulnya apa yang disyaratkan oleh pemerintah sebetulnya termasuk juga partner-partner itu yang juga harus melakukan uji kir segala macam, itu sudah dikomunikasikan juga dengan partner-partnernya Grab? Oh, sudah, Pak. Itu sudah, dan kita saat ini sedang menjalankan proses untuk ke sana. Nanti kami akan update lagi kepada Pak Andriansyah di mana proses kami untuk itu, karena kita diberitahukan ini waktu itu di sekitar bulan awal Januari ya, Pak. Dan kami, seperti statement tadi saya di awal, kami juga sangat proaktif melakukan komunikasi dengan pihak-pihak pemerintah dan mendengarkan juga. Tapi tentunya kita berharap juga diberikan jangka waktu yang cukup untuk kami menerapkan ketentuan tersebut, karena memang butuh waktu, Pak. Nah, ini dia sebetulnya ya yang menarik, kalau dari Pemprov sendiri itu seperti apa, Pak Andri? Artinya apakah memang diberikan jangka waktu yang ya seperti yang diminta yang cukup? Gini sebenarnya. Ini kami komunikasi dengan Grab, dengan Uber. Saya ingat banget, masih sangat-sangat ingat. Ya pertama kali undang Grab sama Uber itu 2 Oktober, Mas. 2 Oktober tahun... 3 Oktober. 3 Oktober 2015. Ya, saya mohon maaf ya Mas Rizky ya. Bukan berarti saya jadi akhirnya seujon. Saya sangat-sangat terbuka. Tapi kok saya lama-lama jadi nggak enjoy juga gitu loh. Karena mereka hanya minta waktu. Kan saya sudah bilang, Anda penuhi saja dulu. Tapi Anda jangan melakukan aktivitas. Nggak boleh dong. Ya kan? Sorry, makanya saya katakan tadi, ya kita belum dapat akte nikah tapi udah apa-apain tuh anak, kan nggak boleh kan? Ya, Anda siapkan dulu. Saya sangat yakin semua yang Anda sampaikan, ya. Tapi di sini ada aturan yang harus Anda penuhi. Tadi Anda sudah sadar bahwa di Bali ada uji kir terdaftar. Kenapa Anda tidak tiru itu di Jakarta? Ya tatkala ada perusahaan rental segala macam belum terdaftar, daftarkan. Ya, nah nanti. Nah yang mendaftarkan itu ada apakah Grab atau partnernya? Yang boleh harus... partnernya, boleh dipandu sama ini, dipandu boleh daftar kan boleh-boleh saja, ya kan, boleh-boleh saja. Nah saya sudah katakan, tatkala Anda mendapatkan kesulitan di salah satu unit instansi tertentu, tolong hubungi kami, kami yang dobrak sama-sama gitu loh, itu kan, kami sudah komitmen loh, nggak main-main loh. Ya, sorry ini terkait masalah dilatih, ya kan mereka kan baru omongan mereka aja, mohon maaf nih Mas Rizky ya. Kita sampai sekarang belum tahu loh dia dilatih di mana.